Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jamaah Tarwiyah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terbiasa khutbah Jumat ya. Jadi baru lagi malam ini tarwih, malam kedua. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada sehat, bisa menjalankan kembali aktivitas Ramadan kita. 3 tahun ini kita dicoba. Tahun 2020 orang tarwih sembunyi-sembunyi. Tahun lalu kita tarwih masih jaga jarak. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa dikatakan normal lah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Ashar itu jamak sahur. Sahur, ashar. Melaksanakan sahur atau makan sahur. Apa yang dilaksanakan sahur? Pesan Nabi sallam, tasahharu. Makan sahur lah, fa inna fis sahuri barakah. Karena sahur itu ada berkah. Jadi ada dua yang kita lakukan di waktu sahur. Pertama, jemaah rahmat Allah, tentu sahur itu, waktu sahur adalah menjelang subuh. Kurang lebih 15 atau setengah jam sebelum subuh itu namanya waktu sahur. Jadi ada dua yang kita lakukan. Yang pertama, makan sahur. Ini yang sudah rutinitas kita. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu di dalam bahasa Arab namanya ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kebaikan apa yang diperoleh ketika sahur? Memperkuat kita untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, apa yang dilakukan? Wabil asharihum, mereka, banyak orang, hum yastaghfirun, melakukan istighfar. Ini maaf, ini banyak kita tidak ketahui. Yang selama ini kita ketahui ketika sahur makan, selesai. Padahal ada amalan yang penting kita lakukan di waktu itu, yaitu makan. Istighfar. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke dunia ini kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunia, ke langit dunia ini, hina yabqa sulusul lail, sepertiga malam. Kapan sepertiga malam itu? Sepertiga malam kalau kita menghitung waktu maghrib kemudian waktu subuh dibagi 3, itulah sepertiga malam. Sulusul lail al-akhir, summa yaqul, kemudian Allah mengatakan, may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku di waktu sahur itu, fastajibalah, maka aku akan kabulkan baginya. Jadi ketika kita minta ampun karena banyak dosa kita, atau ada sesuatu yang kita lakukan di pagi hari, Allah akan kabulkan. May yas'alni fa'tiyahu, siapa yang minta kepadaku saya akan kasih, kata Allah. Wa may yastaghfirni faghfirlah, siapa yang mintakan ampun kepadaku maka aku akan kabulkan. Jemaah rahmat Allah, sebelum saya lanjut, saya akan mengisahkan, saya tidak tahu apakah sudah dengar atau tidak. Kalau mungkin sudah, minimal pengulangan. Imam Ahmad, ini tentang istighfar ini, Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari jalan-jalan di daerah Basrah, Irak. Ketika jalan-jalan, dia masuk dalam masjid. Waktu itu zuhur, salat zuhur. Ketika masuk dalam masjid, selesai sholat, karena dia melakukan perjalanan begitu jauh, dia mau istirahat.
Ini mengganggu sedikit suara ini anak-anak kita. Jadi ketika Imam Ahmad mau istirahat, pembersih masjid, biasanya orang bilang marbot, dia mengusir Imam Ahmad. Ya Syekh, karena Imam Ahmad ketika itu memang usianya tua. Dulu belum ada alat seperti sekarang ini. Orang, walaupun orang ceramah di sana atau orang ceramah di sini, orang di sana dengar, lihat mukanya. Imam Ahmad terkenal, tetapi orang tidak tahu. Ya Syekh, tidak barang keluar. Dia bilang, saya mau istirahat, saya perjalanan jauh. Imam Ahmad tetap diusir, akhirnya dia istirahat di teras masjid. Sampai di teras masjid baru baring-baring, datang lagi tadi pengurus masjidnya. Ya Syekh, jangan istirahat di sini. Apa dia bilang, Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya ini melakukan perjalanan jauh, biarkan saya istirahat. Dia bilang tidak boleh. Itu didorong-dorong Imam Ahmad sampai keluar. Sesampai di luar masjid, kebetulan di luar masjid ini ada penjual roti. Penjual roti, pembuat roti juga. Dilihat Imam Ahmad didorong-dorong sampai dibawa barangnya itu. Orang yang buat roti ini kemudian merasa iba, datang ke Imam Ahmad. Ya Syekh, datang ke rumah saya. Di rumah saya ada kebetulan tempat kosong, di situ istirahat. Jadi datanglah Imam Ahmad ambil barangnya, kemudian disiapkan tempat pembuat roti ini. Ini pembuat roti sambil mengadu rotinya, sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil goreng rotinya, astagfirullah. Dia istighfar terus. Imam Ahmad perhatikan. Dia melakukan istighfar terus ya. Kalau ibaratkan di tempat kita ini, ibaratkan penjual gorengan, dia selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil goreng, astagfirullah, astagfirullah. Ini bisa ditiru ini ibu-ibu kalau waktu sahur sambil goreng-goreng, astagfirullah, astagfirullah, bisa dilakukan. Ya. Tapi jangan terlalu besar, jangan sampai datang anak tadi bilang apa kita kerja itu ibu. Ya. Jadi Imam Ahmad bertanya, sejak kapan Anda lakukan ini? Maksudnya sambil bekerja sambil istighfar. Dia bilang sudah puluhan tahun. Setiap kali saya selalu lakukan ini. Dia bilang, apa manfaat yang Anda lakukan? Maksudnya sambil kerja sambil istighfar. Dia bilang banyak. Semua hajat, semua kebutuhan yang saya inginkan Allah kabulkan. Dia bilang pembuat roti ini, penjual roti sekaligus penjual roti, dia bilang hanya satu yang belum terkabulkan sampai detik ini, yaitu saya berniat ketemu dengan Imam Ahmad dan saya belum ketemu. Imam Ahmad mengatakan Allahu Akbar sambil dia peluk itu orang. Dia bilang saya ini Imam Ahmad. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian, menurut riwayat, pembuat roti ini meninggal. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan pembuat roti ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Siapa yang banyak istighfar, Allah menjadikan baginya sedih menjadi lapang. Wa min kulli dikin mahrajan. Dik ini sempit, hidupannya sempit, ekonominya morat-marit, mahraj, ada jalan keluar. Jemaah dirahmati Allah, saya ini mahasiswa tahun 93, saya ini mahasiswa S1 Al-Azhar. Ini ketika belajar di sana, itu jarang kiriman orang tua datang. Selama di sana kurang lebih 8 tahun, 2 atau 3 kali saja kiriman datang. Tetapi dengan banyak mengamalkan istighfar, itu rezeki jalan mengalir. Pernah suatu hari
kami masuk lewat, ada orang Arab, panggil dia, "Ta'al ya Muhammad." Kemudian diajak masuk ke dalam toko. Dia bilang, "Muhammad, ta'al, silahkan pilih atau ambil yang kau butuhkan." Allahu Akbar. Jadi luar biasa ini manfaatnya istighfar. Jadi kami ambil makanan yang kami inginkan kehidupan kami selaku mahasiswa ketika itu. Jadi manfaatin istighfar luar biasa. Jadi yang kalau ada jemaah mahasiswa di sini bagaimana kehidupan bisa dipraktekkan ya. Ini min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhrajan. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki tanpa diduga-duga. Jadi manfaat istighfar ini begitu luar biasa. Dan istighfar ini jemaah rahmati Allah mudah. Kenapa mudah? Kapan saja bisa kita lakukan, di mana saja, sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah. Sambil duduk, astagfirullah. Mau baring, astagfirullah. Apalagi di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar. Kemudian berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar Allah ampuni dosa-dosa kita. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu, yaitu orang-orang yang apabila melakukan fahisha. Fahisha ini kejahatan, kejelekan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, zakarullah, dia mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia minta ampun karena dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir jemaah rahmat Allah, kalau orang istighfar di satu daerah, di satu kampung, azab berhenti turun. Itu disebutkan di dalam suratul Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Anta di sini Muhammad, Allah tidak menurunkan istighfar itu selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab suatu kaum, suatu penduduk, suatu daerah, suatu tempat selama mereka istighfar. Jadi kalau penduduk itu istighfar senantiasa, azab itu tidak turun. Makanya Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan, dulu ada dua penyebab azab itu tertahan atau tidak jadi turun, tidak Allah turunkan, yaitu adanya Muhammad sudah tidak ada, sudah meninggal, yang satunya masih ada, yaitu istighfar. Abu Musa ajak orang-orang di zamannya, tabi'in, sahabat, dia bilang, mari kita istighfar agar supaya azab itu tertunda turun. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah rahmat Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi